Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manskur. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi luka bakar. Luka bakar merupakan cedera pada jaringan kulit yang terjadi akibat paparan berbagai faktor yang eksternal. Nah, seperti panas, suhu ekstrim, sinar ultraviolet, radiasi, arus listrik, dan bahan kimia yang lainnya. Nah, maupun gesekan atau kondisi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan kulit hingga jaringan yang berada di bawahnya, tergantung pada tingkat keparahan dan lama paparan penyebabnya. Nah, kemudian adapun etiologi mengenai luka bakar tersebut, yaitu setiap jenis luka bakar memiliki mekanisme atau kerusakan jaringan yang khas tergantung pada sumber penyebabnya. Nah, yang pertama ada luka bakar api atau flame burst. Terjadi akibat paparan langsung api yang merusak lapisan kulit, terutama epidermis dan dermis. Kerusakan pada lapisan ini berasal dari epidermis yang mengganggu fungsi sel keratinoid atau melanosit dan sel imun kulit. Akibatnya dapat terjadi perubahan pigmentasi lepuh serta kehilangan epidermis karena lemahnya ikatan antara epidermis dan dermis. Nah, yang kedua ada luka bakar listrik. Nah, ini disebabkan oleh arus aliran listrik yang melewati tubuh. Besarnya kerusakan ini dipengaruhi oleh kekuatan arus. Nah, lama paparan dan resistensi jaringan. Nah, kemudian ada luka bakar petir. Nah, ini terjadi akibat paparan tegangan listrik dari sembaran petir. Nah, cedera ini bisa berupa luka bakar superspesial hingga kehilangan jaringan kulit yang mendalam. Nah, selanjutnya yaitu luka bakar kimia. Nah, luka bakar kimia ini disebabkan oleh kontak dengan bahan kimia seperti asam, alkali, atau pelarut organik. Nah, bahan kimia ini menyebabkan kerusakan jaringan secara langsung melalui reaksi kimia yang terus berlangsung sampai zat tersebut dinetralkan atau dibersihkan. Nah, yang terakhir ada trauma atau luka bakar inhalasi. Nah, terjadi akibat menghirup asap gas yang beracun atau partikel panas. Cedera dapat mengenai saluran pernapasan atas hingga paru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan anatomi dari luka bakar ini. Jadi, kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dan berbagai trauma ataupun masuknya bakteri. Kulit juga mempunyai fungsi utama aseptor, yaitu untuk mengindra suhu, perasaan nyeri, sentuhan ringan dan tekanan. Pada bagian stratum corneum mempunyai kemampuan penyerapan air sehingga dengan demikian mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dan mempertahankan kelembapan dalam jaringan subkutan. Lalu di sini ada patofisiologi. Patofisiologi luka bakar melibatkan serangkaian perubahan yang terjadi pada tubuh ketika terjadi kerusakan kulit dan jaringan di bawahnya. Luka bakar api atau burns due to flames. Kulit adalah organ pelindung yang penting dan luka bakar oleh api dapat merusak lapisan kulit. Kulit terdiri dari epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan paling luar dan berperan dalam perlindungan tahapan lingkungan dan pengaturan suhu tubuh. Luka bakar dapat disebabkan oleh kerusakan pada epidermis dan dermis. Selanjutnya di sini terdapat farmakologi. Untuk yang pertama yaitu ada morfin, fentanyl, dan tramadol, yaitu untuk menghambat transmisi nyeri luka bakar berat, terutama saat perawatan luka atau debridement. Kemudian yang kedua ada bacitracin atau neomycin, yaitu untuk menghambat sintesis dinding sel bakteri gram positif dan negatif luka bakar superficial. Kemudian yang ketiga ada sulfonamid, yaitu penghambat sintesis asam folat, obat pilihan utama untuk mencegah infeksi pada luka bakar derajat 2 dan 3.
Kemudian yang ketiga terdapat terapi cairan atau resusitasi analgesik untuk manajemen nyeri, antimikroba untuk mencegah infeksi, dan nutrisi suportif untuk mempercepat penyembuhan. Terus selanjutnya di sini ada terapi diet. Terapi diet pada pasien luka bakar memiliki tujuan utama untuk mempercepat penyembuhan jaringan, mencegah gangguan metabolik, serta mempertahankan status gizi yang optimal selama proses pemulihan. Setelah terjadi luka bakar, tubuh akan mengalami peningkatan kebutuhan energi karena proses penyembuhan membutuhkan metabolisme yang tinggi. Oleh karena itu, pemberian nutrisi yang cukup menjadi hal yang sangat penting. Tujuannya dari terapi diet antara lain yang pertama mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak, yang kedua mencegah terjadinya keseimbangan nitrogen negatif, yang ketiga mengurangi risiko hiperglikemia dan hipergliseridemia, serta mencegah kekurangan zat gizi mikro. Dalam pelaksanaannya, makanan diberikan sedini mungkin, biasanya dalam bentuk cair atau melalui nutrisi enteral dini, agar kebutuhan energi tetap terpenuhi. Kebutuhan gizi pada pasien dihitung berdasarkan kedalaman dan luas luka bakar, serta adanya komplikasi seperti trauma inhalasi. Komposisi diet yang disarankan antara lain protein tinggi sekitar 20-25 dari total energi, lemak sedang 15-20%, karbohidrat sekitar 50-60%, namun bila ada trauma inhalasi bisa dikurangi menjadi 45-55%. Selain itu, vitamin dan mineral diberikan dalam jumlah tinggi seperti vitamin C, zat besi, seng, natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Semua zat ini berperan penting dalam pembentukan jaringan baru dan mencegah infeksi. Pasien yang memerlukan diet khusus ini biasanya adalah mereka yang mengalami luka bakar derajat 2 dengan luas lebih dari 15% atau derajat 3 dengan luas lebih dari 20%, serta luka bakar di area genital, anus, atau disertai dengan trauma berat. Askep luka bakar. Pengkajian adalah dengan melakukan evaluasi pada pasien. Ada data-data yang diperlukan atau dikaji meliputi. Nah, yang pertama ada keluhan utama, yang kedua dari riwayat penyakit sekarang, yang ketiga dari riwayat kesehatan lalu, yang keempat ada riwayat kesehatan keluarga, dan kelima ada riwayat psikososial. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada diagnosa yang mungkin muncul bersihnya jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sirkulasi yang tertekan. Yang kedua ada hipertermi berhubungan dengan terpaparnya lingkungan. Yang ketiga ada nyeri akut berhubungan dengan agen penderitaan kimiawi. Yang keempat ada hipokalemi berhubungan dengan penderitaan kompleks. Yang kelima ada defisit nutrisi berhubungan dengan keluarga asupan makanan. Dan yang keenam ada gangguan interaksi kait jaringan atau berhubungan dengan suku lingkungan ekstrim. Nah, di sini juga ada intervensi. Kuat adalah organ tubuh luas yang menghadapi otot yang mempunyai fungsi sebagai penunjang tubuh dan berbagai trauma atau masukannya. Bakteri kulit juga mempunyai fungsi utama reseptor untuk menunjukkan suku perasaan nyeri, suhu tubuh ringan, dan tekanan pada bagian sternum cranium mempunyai kemampuan menyerap air sehingga dengan demikian mencegah kehilangan air serta elektrolit yang berlebihan dan mempertahankan kelembaban dalam jaringan. Nah, di sini juga ada implementasi pada langkah ini. Perawat memberikan asuhan keperawatan yang memperlaksanakan berdasarkan rencana keperawatan yang telah diusahakan pada langkah sebelumnya. Nah, di sini juga ada implementasi atau tindakan adalah pengelolaan, pengujian, dan keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, perawat sebagai tidak bekerja sendiri tetapi perlu melibatkan secara integrasi semua profesi kesehatan yang menjadi tim keperawatan. Nah, di sini yang terakhir juga ada evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan, di mana evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan pasien, perawat, dan anggota tim seluruhnya.
Tim kesehatan lainnya tahap evaluasi menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dengan spontan atau pasien terhadap keefektifan intervensi keperawatan. Nah, di sini juga tujuan akhir evaluasi ini adalah Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan definisi dari bedah toraks atau torakotomi. Nah, torakotomi atau bedah toraks adalah pembedahan dengan pembelahan dinding dada, dapat juga dilakukan dengan pembelahan antara tulang-tulang rusuk yang biasa disebut interkostinal atau lateral torakotomi. Nah, atau juga dengan pemisahan dari sternum yang biasa disebut median stermatomi. Lobakotomi atau pulmonari adalah pemotongan satu lobus paru-paru atau completed atau sebagian dari lobus paru-paru atau partial. Pneumonektomi adalah pembagian dari semua jaringan paru-paru pada satu bagian di ruang toraks. Selanjutnya ada indikasi bedah toraks. Pada beberapa jenis, pasien membutuhkan pengobatan dengan operasi bedah toraks, yaitu penyakit atau cedera pada kerongkongan, jantung, dinding dada, dan paru-paru harus menjalani operasi toraks. Salah satunya penyakit yang dapat melakukan indikasi pembedahan toraks yaitu ada kanker. Selanjutnya ada indikasi bedah toraks. Pada beberapa jenis pasien membutuhkan pengobatan dengan operasi bedah toraks, yaitu penyakit atau cedera pada kerongkongan, jantung, dinding dada, dan paru-paru harus menjalani operasi toraks. Salah satu penyakit yang berindikasi atau bisa dilakukan pada bedah toraks ini adalah pada pasien yang memiliki riwayat penyakit tumor atau kanker. Alasan yang paling umum dilakukan bedah toraks ini adalah kanker paru dikelompokkan menjadi dua, yaitu kanker sel kecil 20% dan kanker sel besar 80% dari semua kasus pada kanker paru. Selanjutnya ada pneumotoraks atau pneumotoraks ini merupakan terdapatnya udara pada rongga pleura. Pneumotoraks ini terjadi secara tiba-tiba pada rongga pleura, bisa disebabkan oleh PPOK, tumor, abses, TB, dan juga trauma pada dada. Selanjutnya ada empima. Empima adalah terdapatnya cairan nanah pada rongga pleura. Penyebabnya biasanya pneumonia, karsinoma atau abses, bronkitis, atau lebih jarang pada TB. Lalu selanjutnya ada bronkiektasis. Bronkiektasis adalah kondisi penyakit paru kronis di mana terdapat kelainan akibat dilatasi bronkus. Bronkiektasis bisa menghasilkan banyak sputum yang menyebabkan penyumbatan dan infeksi. Infeksi yang parah akan dilakukan lobektomi pada lobus yang terinfeksi. Selanjutnya ada oesophageal paratorsion. Nah, ini oesophageal paratorsion adalah trauma dan perfosi pada kerongkongan akibat dari menelan benda asing yang mengakibatkan robeknya kerongkongan. Selanjutnya di sini ada anatomi. Toraks adalah rongga tubuh yang dibatasi oleh tulang, otot, tulang rawan. Di dalamnya terdapat paru-paru, jantung, pembuluh darah besar, esofagus, serta mediastinum atau ruang di antara kedua paru. Toraks berfungsi sebagai pelindung atau yang melindungi organ vital dan menjadi tempat utama untuk proses pernapasan dan sirkulasi darah. Yang pertama itu ada dinding dada. Nah, dinding dada itu tersusun dari tulang rusuk atau iga. Nah, lalu ada sternum, tulang dada, tulang belakang, thoracalis, dan clavicula, scapula, otot, dan pembuluh darah. Selanjutnya ada dasar toraks. Nah, dasar toraks itu dibentuk oleh diafragma, otot utama pernapasan memisahkan rongga dada dan perut. Lalu selanjutnya ada isi rongga toraks. Nah, terdiri dari paru-paru kiri dan kanan serta jantung di dalam mediastinum. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme pernapasan. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme pernapasan. Yang pertama, inspirasi.
otot interkostal dan diafragma berkontraksi, lalu rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua ada ekspirasi. Nah, ekspirasi itu otot mengendur, lalu rongga mengecil dan udara keluar. Yang ketiga itu ada tekanan intraabdomen. Nah, dan elastasis dari jaringan mempengaruhi pergerakan udara. Secara keseluruhan, toraks bekerja seperti sangkar pelindung atau sekaligus pompa udara yang menjaga fungsi vital jantung dan paru tetap optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan farmakologi. Darah atau udara yang memasuki rongga pleura biasanya akan dikeluarkan melalui selang WSD. Melalui selang tersebut juga bisa dimasukkan obat untuk membantu memecahkan pembekuan darah, misalnya streptokinase dan streptodonase. Jika pendarahan tersebut berlanjut walau sudah dikeluarkan melalui selang tersebut, maka harus dilakukan pembedahan. Yang pertama, streptokinase atau streptodonase adalah obat yang digunakan untuk memecahkan gumpalan darah yang telah terbentuk di dalam pembuluh darah. Yang kedua, penggunaan obat analgesik juga dipakai saat keadaan klien dengan hipoksemia kronik seperti morfin dan meperidin. Ada juga pengkajian data identitas dan riwayat kesehatan identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan alasan dirawat, riwayat penyakit sekarang, keluhan utama seperti sesak napas, nyeri dada atau batuk darah, nyeri hebat saat inspirasi atau adanya trauma dada, riwayat penyakit dahulu seperti TBC, penyakit paru kronik, asma, tumor paru, atau trauma toraks sebelumnya, riwayat operasi terutama yang berhubungan dengan paru atau jantung, riwayat kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan, olahraga, dan paparan bahan kimia berbahaya. Ada juga pemeriksaan penunjang. Bagian pneumotorak akan tampak lusen dan paru akan terlihat garis. Namun terkadang apabila paru kolpas juga tidak berbentuk garis tetapi membentuk labuler sesuai lobus pada paru. Ada juga jantung dan trakea. Mungkin akan terdorong pada kondisi yang sehat. Spatium interosseous melebar, diafragma mendatar atau trakea pada arah paru yang sehat, kemungkinan besar telah terjadi pneumotorak ventil dengan tekanan intrapleura yang tinggi. Ada juga bila disertai adanya cairan dalam rongga pleura, maka akan terlihat permukaan pada cairan sebagai garis datar di atas diafragma. Ada juga diagnosanya ketidakefektifan pola pernapasan berhubungan dengan ekspansi paru yang tidak maksimal karena akumulasi udara cairan. Ada juga efektif bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekresi sekret dan penurunan batuk sekunder akibat nyeri dan keletihan. Ada juga perubahan kenyamanan nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan dan refleks spasme otot sekunder. Ada juga implementasinya. Pada implementasi ini mencakup penanganan darurat seperti pada trauma dan perawatan perioperatif pasien dengan kondisi kritis di unit perawatan intensif. Langkah-langkah meliputi evaluasi cepat melalui primary survey, tindakan emergensi seperti chest tube atau
torakotomi, serta penanganan pasca operasi yang membutuhkan pemantauan dan rehabilitasi insentif. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan jiwa, stabilisasi pasien, dan pemulihan optimal dengan meminimalkan komplikasi. Ada juga evaluasi. Trauma dada atau torak adalah suatu kondisi di mana terjadinya bentuk baik tumpul maupun tajam pada dada atau dinding torak dan menyebabkan abnormalitas pada rangka torak. Perubahan bentuk pada torak akibat trauma dapat menyebabkan gangguan fungsi atau cedera pada organ bagian dalam rongga torak seperti jantung dan paru. Sehingga dapat terjadi beberapa kondisi patologis traumatis seperti hemotorak, tamponade jantung, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.